Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Radina billahi rabba wa bil sabidina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma wa rizqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, thumma yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin Bapak, Ibu, saudara sekalian, jamaah salat subuh rahimahumullah, para santri yang juga hadir pada pagi hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa limpahkan nikmatnya kepada kita semuanya. Dan alhamdulillah, hari ini adalah hari yang keempat di bulan Ramadan kita menjalankan seluruh rangkaian ibadah, baik itu puasa maupun ibadah-ibadah Ramadan yang menyertainya. Semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Lalu wassalatu wassalam dan atur sanjungan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu, saudara sekalian, jamaah salat subhanallah. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali kajian kita fikih sunnah, yang mana masih melanjutkan kajian di bulan sebelumnya, yaitu fikih shalah, fikih yang berkaitan tentang salat. Namun sebelumnya mari kita awali terlebih dahulu dengan melafazkan kalimah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik jemaah Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita akan lanjutkan ke bab berikutnya, yaitu bab makruhatis shalah. Bab tentang perkara-perkara yang dimakruhkan di dalam salat. Sebelumnya kita telah membahas yaitu bab hal-hal yang disunahkan atau sunnah-sunnah salat. Inilah sunnah salat, itu lawannya adalah makruh dalam salat. Apa pengertian makruh? Di dalam fikih dijelaskan bahwasanya makruh itu adalah mala yusabu tarkihi atau tarkuhu wa yusabu fi'luhu. Makruh adalah suatu perkara yang apabila dikerjakan tak berpahala, jika dikerjakan akan menambah pahala. Ini perbedaan dari sunnah. Kalau sunnah yusabu ala fi'lihi wala yu'aqabu ala tarkihi. Kalau sunnah dikerjakan itu mendapatkan pahala, ditinggalkan tak berdosa. Jadi kalau lawannya sunnah itu makruh. Kalau lawannya wajib itu haram. Ini kalau kita berbicara tentang hukum dalam fikih. Nah, apa kaitannya terkait dengan perkara yang disunnahkan atau yang dimakruhkan dalam sholat? Sejatinya dalam suatu ibadah, tak terlepas itu sholat ataupun yang lain, akan dikatakan sah ibadahnya ketika memenuhi syarat-syarat dan rukun ibadah tersebut. Jadi ibadah dikatakan sah kalau sudah mengerjakan syarat-syarat dan rukun ibadah. Nah, adapun kita manusia, fitrahnya adalah ingin mendapatkan sesuatu yang lebih daripada yang standarnya. Ibaratnya kalau bapak bekerja, ya, akan diberikan gaji, ya, ada namanya basic, ada namanya bonus atau tunjangan. Kira-kira bapak kalau bekerja maunya basic apa, ada tunjangan juga pak? Iya, pasti pengen ada tunjangan, pasti pengen ada bonusnya. Demikian juga dalam hal ibadah. Ketika kita mengerjakan syarat dan rukunnya saja, maka dapatlah kita basicnya. Dikatakan sah ibadahnya kalau syarat dan rukun dikerjakan. Akan tetapi kalau kita ingin mendapatkan bonus dalam beribadah, maka sertakanlah sunnahnya. Dan kalau kita ingin
ibadah kita berkurang pahalanya, maka kerjakanlah makruh-makruhnya. Ya, ibaratnya bapak bekerja nggak masuk kerja, ya, maka akan kena potongan gaji. Nah, ibaratnya itu mengerjakan sesuatu yang dimakruhkan dalam sholat. Ya, maka lawannya sunnah itu makruh, lawannya wajib itu haram. Nah, kemarin yang kita bahas yaitu terkait dengan ma yusannu fis shalah, perkara-perkara yang disunnahkan dalam sholat. Masih ingat Pak ada berapa jumlahnya? Pak, atau Pak? Masih ingat ada berapa sunnah-sunnah sholat? Mulai dari kita mengangkat tangan, raf'ul yadaini, sampai al-adkaru fis shalah, berzikir setelah sholat, itu hukumnya sunnah. Yang kita bahas kemarin kurang lebih dalam kitab fikih sunnah ada 20, ada 20 perkara yang disunnahkan. Jika kita mengerjakan ke-20-nya dalam sholat, maka Allah berikan kesempurnaan pahala sholat. Nah, adapun pagi ini kita akan membahas tentang makruhatus sholat, perkara yang dimakruhkan dalam sholat. Usahakan ini dihindari. Kenapa? Kalau kita tetap laksanakan, akan mengurangi pahala dari sholat yang kita kerjakan. Apa saja kiranya? Secara global, secara umum, di sini dijelaskan yukrahu lil musalli, dimakruhkan bagi orang yang sholat, an yatruka sunnatan min sunanis sholat, meninggalkan satu atau beberapa sunnah-sunnah sholat, meninggalkan sebagian, apalagi semua 20 tadi ditinggalkan semua, ya, maka dapat pahalanya basic saja sholat kita. Tapi kalau kita meninggalkan beberapa sunnah, ya, basic dapat, bonus dapat, tapi tak seberapa sesuai dengan yang kita kerjakan. Kalau mau sempurna 20 sunnahnya dikerjakan. Kalau tak dikerjakan 20, ya sesuai dengan yang kita kerjakan. Makanya dalam kaidah fikih dijelaskan, maka aksal fi'lan kana aksal fadlan. Suatu amalan yang dikerjakan lebih banyak, maka juga akan lebih banyak pahalanya. Maka usahakan jangan meninggalkan sunnah-sunnah sholat, ya. Nah, apa saja kira-kira sunnah-sunnah sholat makruh yang dimakruhkan dalam sholat? Jadi tadi secara global adalah meninggalkan sunnah-sunnah sholat. Kemudian selain meninggalkan sunnah-sunnah sholat yang ke-20, apalagi yang dimakruhkan? Di dalam kitab fikih sunnah dijelaskan setidaknya ada 11 makruhati fis sholat. Ada 11 perkara yang apabila dikerjakan ketika sholat hukumnya makruh, mengurangi pahala sholat. Nah, kira-kira yang 11 perkara ini apakah kita sudah tahu? Apakah kita sudah mempelajarinya? Atau mungkin sebagian ada yang belum kita ketahui dan sampai saat ini masih terus kita kerjakan dalam sholat, maka tak sempurna pahala sholat kita, ya, berkurang bonusnya. Apa yang pertama? Yang pertama yaitu al-absu bi thawbihi aw bi badanihi. Yang artinya al-absu itu memegang-megang, bisaubihi pakaiannya, au bi badanihi atau badannya. Jadi sering megang-megang pakaian lagi sholat, ya sering ditarik-tarik pakaiannya, misalnya dirapikan, itu hukumnya makruh, ya. Atau memegang-megang badannya, anggota tubuhnya ketika sholat, itu hukumnya makruh. Illa idza da'at ilail hajah, kecuali, ya, ini ada pengecualian.
illa kecuali idza da'at ilail hajah, ada hajat, ada kebutuhan yang tidak bisa ditinggalkan. Contoh misalnya gatal. Ini kalau nggak digaruk, nggak khusyuk sholatnya. Kalau tak digaruk, ya ini makin gatal. Berarti di sini ada hajat, ada kebutuhan. Maka boleh menggaruknya karena ada hajat. Akan tetapi terkait dengan menggaruk di dalam praktek sholat, kalau menurut madhab ulama Syafi'i ini ada batasannya. Jadi nggak seenaknya walaupun sesuai hajat. Ya. Yaitu apa? Dijelaskan dalam kitab Safinatun Najah, la yazidu min salasi harakatin. Tak boleh lebih dari 3 kali gerakan. Kalau lebih dari 3 kali gerakan dalam fikih madzhab Syafi'i itu batal sholatnya. Ya. Jadi guru saya dulu mengajarkan kalau kamu lagi sholat gatal, ya kalau digaruk ingat, ya jangan lebih dari 3 kali atau jangan sampai 3 kali. Dan itu pun menggaruknya ada aturannya. Jadi kalau tangan ini ada 5 jari, kalau sekali garuk, begini, itu 4 garukan. Ya. Jadi kalau mau menggaruk hanya 1 jari saja, ya, pakai 1 jari garuk 1, 2, berhenti. Ya. Pak Ustaz masih gatal, ya, maka tunggu ketika sudah pergerakan rukun yang lain atau perpindahan rukun yang lain. Ibu lagi berdiri, gatal, garuk 1, 2, ya. Masih gatal, tunggu, ya. Ketika sudah berpindah rukun dari berdiri ke ruku, itu kan pindah rukun, maka garuk lagi 1, 2. Masih gatal lagi, tunggu nanti. Kalau sudah i'tidal, sami Allahu liman hamidah, garuk lagi. Ya. Itu kalau dalam fikih madzhab Syafi'i. La yazidu min salasi harakatin. Tak boleh lebih. Kalau lebih bisa membatalkan sholat. Akan tetapi kalau menurut ulama madzhab yang lain selain madzhab Syafi'i, itu mengatakan illa idza da'at ilail hajah, sesuai kebutuhan. Ya, sesuai kebutuhan. Tetapi ya nggak boleh juga setiap lagi berdiri, ya garuk lagi, berdiri garuk lagi, ya. Anakku sambil yang kita pelajari dalam fikihnya adalah fikih madzhab Syafi'i. Jadi kalau lagi sholat tenang, kalau gatal garuk, tapi jangan lebih dari 3 kali. Ya. Setelah itu apa? Masih gatal, tunggu. Ya. Jangan lagi sholat doang brok. Ya. Baru imam baca Fatihah, garuk lagi semuanya brok. Ya, tahan. Karena apa? Kita sedang sholat. Ya. Makanya santri-santri kita Pak dalam masalah fikih kita ajarkan fikih madzhab Syafi'i. Kenapa? Karena ya saya salut dengan fikih madzhab Syafi'i. Fikih yang paling menjaga ihtiyatinya, yang menjaga kehati-hatiannya itu fikih madzhab Syafi'i. Ya. Kalau fikih madzhab yang lain lebih luas. Ya. Makanya tadi dijelaskan indal hajah, sesuai kebutuhan. Akan tetapi kebutuhannya seperti apa? Ada aturan mainnya. Contoh seperti mengisi shaf. Ketika sholat berjamaah shaf kosong, ya. Ada yang di samping atau yang di belakang mau mengisi shaf, maka tak boleh lebih dari 3 kali gerakan. Jadi harus pelan-pelan. Ya, 1 berhenti dulu. Kemudian maju lagi 2, bukan langsung tek kayak orang lagi berjalan. Ya. Nah saya sering dapat ini, ya di masjid kita sendiri. Ya. Jadi langsung aja. Mohon maaf saya praktekkan. Ini kalau menurut madzhab Syafi'i. Izin praktek Pak ya. Jadi shaf ini di depan kosong. Ya. Kalau dalam fikih madzhab Syafi'i dia harus pelan-pelan 1.
baru kemudian 2. Bukan langsung 1, 2, 3. Ada yang seperti itu. Ya. Ada yang seperti itu. Ya. Kalau dalam fikih mazhab Syafi'i tafatur. Ya. Kenapa? Harus ada jedanya. Tapi kalau dalam mazhab yang lain, ya, karena ilatnya adalah indal hajah, sesuai kebutuhan, ya, maka dari belakang pun mengisi ke depan sini boleh-boleh saja. Kalau menurut mazhab yang lain. Tapi orang kadang ngomong ini orang lagi sholat apalagi PBB, ya, pasukan baris berbaris. Ya. Kita lagi sholat, ya. Maka mazhab Syafi'i luar biasa dalam ikhtiarnya, ya, supaya kita ini lagi berhadapan dengan Allah. Kita lagi menghadap Allah, maka jaga gerakan kita. Ya. Nah itu jemaah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi makruh memegang-megang pakaian atau badan kita. Ya. Nah di dalam hadis di sini dijelaskan fa'an Mu'ayyib. Hadis dari Mu'ayyib qala, beliau berkata, Sa'altu Nabiya sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, an masih hasafis salati, yaitu menghapus debu atau tanah atau pasir, ya, ketika sholat. Faqala, kemudian Nabi menjawab, la tamassul hasaf, jangan kamu hapus, ya, debu atau tanah yang ada di baju maupun yang ada di anggota badan. Wa anta tusalli, dan kamu sedang dalam keadaan sholat. Fa in kunta la budda fa'ilan, jika kamu harus melakukannya, jika tak dilakukan yang mengganggu kekhusyuan sholat, fawahidatan, maka sekali saja. Taswiyatul hasa, untuk menghapus, ya, debu atau tanah. Nah, jemaah Allah Subhanahu Wa Taala, ini kisahnya adalah, jadi ada sebagian sahabat yang ketika sholat, ya, kan di zaman Nabi itu masjidnya atau tempat sholatnya nggak kayak Masjid At-Taubah, sudah di lantai 2, ya. Zaman Nabi masih lantai 1, sudah ada keramiknya, ada karpetnya, ya. Apalagi kalau nanti diganti karpet baru ya Pak Haji, ya. Sudah masuk wakafnya Pak Haji? Ya, alhamdulillah. Semoga, ya, Allah berikan semangat yang mas kalian untuk berwakaf, biar karpetnya lebih nyaman dibuat sujud. Biar ibu kalau tadarus, ya, di malam Ramadan nyaman, gak buru-buru. Kenapa? Empuk karpetnya. Jadi di zaman Nabi itu sholatnya, ya, masih lantai original, lantainya masih original, berupa tanah atau pasir. Jadi ketika ada sahabat Nabi sujud, ya, karena nggak pakai sajadah, otomatis nempel lidah itu, ya, entah debu atau pasirnya. Jadi ketika sujud nempel itu pasir atau debu, kemudian ketika bangun dari sujud dihapus lagi. Ya. Kemudian apa? Sujud nempel lagi pasir itu, dihapus lagi. Nah maka kemudian Nabi mengetahui, ya, bahwasanya sahabat tersebut selalu menghapus debu atau tanah yang menempel di dahinya. Maka kata Nabi, la tamassul hasa wa anta tusalli fa in kunta la budda fa'ilan fawahidatan. Cukup sekali saja, ya, cukup sekali. Artinya apa? Sekali ini indal hajah, ketika ada kebutuhan, ya. Jadi jemaah Allah Subhanahu Wa Taala, apakah itu membatalkan sholat? Tidak. Kenapa? Karena hukumnya hanya makruh, tidak membatalkan sholat, tetap sah sholatnya. Akan tetapi, ya, hukumnya mengurangi pahala alias makruh. Baik, kemudian berikutnya jemaah Allah Subhanahu Wa Taala, yang kedua yaitu at-tahassuri fis shalah. At-tahassur fis shalah,
yaitu artinya bertolak pinggang ketika sholat. Ya, gimana tolak pinggang ketika sholat? Ya, mungkin biasa kalau kita badan kurang enak kan apa namanya, retak gitu ya. Jadi di ini lagi sholat, ya, wah ini nggak enak nih, kayaknya kurang pas tulangnya. Ya, kemudian apa? Kita gerakkan, itu hukumnya makruh, walaupun tak membatalkan sholat. Ya, tidak batal, hukumnya makruh. Walaupun dalam redaksi hadisnya Rasulullah bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, naha Rasulullah SAW melarang anil ihtisari, bertolak pinggang fi sholati ketika sholat. Ya, larangan di sini bukan berarti larangan haram atau membatalkan sholat, akan tetapi larangannya adalah makruh tanzih. Makruh tanzih itu ya diusahakan jangan dilakukan. Ya, itu makruh yang kedua, bertolak pinggang ketika sholat. Kemudian berikutnya yang ketiga, yang dimakruhkan dalam sholat yang ketiga adalah raf'ul basari ila sama, selalu mengarahkan pandangan ke langit atau ke atas. Di lagi sholat tengok ke atas, masya Allah, lampu sinar taubah cantik-cantik, bagus-bagus, ya. Pas ketika ada yang mati pun ditengok, oh yang itu mati dulu, diganti sama pengurus masjidnya. Ya. Jadi ini hukumnya makruh, selalu mengarahkan pandangan ke atas langit ketika sholat. Ya. Harusnya apa? Ketika sholat kita mengarahkan pandangan ke tempat sujud, bukan ke atas langit. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, demikian juga hadisnya dari Abu Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la yantahiyanna aqwamun, hendaknya orang-orang itu menghentikan perbuatannya. Ya. Jadi Nabi agak sedikit marah ya, dengan mengatakan la yantahiyanna aqwamun. Ya, di sini ada huruf lam. Huruf lam di sini adalah litakid, untuk menegaskan. La yantahiyanna aqwamun, hendaknya orang-orang itu menghentikan perbuatannya. Perbuatan apa? Yarfa'una absarahum ila samai fis shalah, yaitu selalu mengarahkan pandangan ke atas. Ya. Ini maksudnya sering menengok. Kalau sesekali ya tidak makruh. Ya. Kalau sesekali misalnya tidak makruh. Siapa tahu dia jatuh dari atas. Kalau tak ditengok ketimpa kita nanti. Ya. Maka kalau sesekali ya tadi aidal hajah, ketika ada kebutuhan itu tidak makruh. Tapi kalau sering itu bisa makruh. Kemudian yang keempat, an-nadharu ila ma yalhi, memandang sesuatu yang mengganggu kekhusyuan sholat. Memandang, melihat sesuatu yang mengandung atau yang bisa merubah ataupun mempengaruhi kesudahan sholat kita. Apa sebabnya? Misalnya kita lagi sholat berjamaah, ya. Lagi sholat berjamaah, di depan kita ada jamaah sholatnya pakai kaos. Kaosnya di belakangnya ada bacaannya. Tolong jangan dibaca. Karena kepo apa perlu jadi baca juga, ya. Tolong jangan dibaca, ya. Atau apa lihat-lihat nengokin. Makanya kenapa kita kalau sholat dianjurkan memakai pakaian yang polos, pakaian yang tak bermotif kalau berjamaah. Kenapa? Karena khawatir mengganggu jamaah yang ada di belakang kita. Kalau kita ya aman-aman saja karena yang pakai. Nah ini yang di belakang nggak nyaman. Apalagi kalau pas gambar di belakangnya ada tengkorak, ya. Gambar metal, masya Allah. Ya. Tapi alhamdulillah jamaah taubah kayaknya nggak ada. Paling jamaah yang mampir-mampir saja, ya.
Dan santri pun alhamdulillah kalau sholat pasti kita arahkan untuk memakai baju yang polos. Ya, kalau pakai kaos harus pakai jubah. Supaya apa? Tidak mengganggu jamaah yang ada di belakang kita. Ya. Apalagi kalau ibu-ibu alhamdulillah pakai mukena ya. Ya. Mukenanya ada tulisannya nggak bu? Nggak ada ya. Ya. Ada mereknya nggak itu? Nggak ada. Alhamdulillah. Ya. Kayak gitu ada mereknya kan. Wah ini asli Sutra gitu. Di belakang ibu ini mukenanya asli Sutra, ada tulisannya. Nah jadi jemaah Allah Subhanahu wa taala itu hukumnya makruh. Memandang sesuatu yang mengganggu kehusuan sholat. Ini pun pernah terjadi dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi langsung ya mengeksekusinya. Dalam hadis dijelaskan bahwa Aisyah radhiyallahu anha, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam shalla fi khamisatin laha a'lamun. Beliau sholat memakai pakaian yang disebut dengan khamisah. Pakaian khamisah tersebut di sini jelaskan ia al-kisa'u, pakaian min khuzin aw sufin mu'allamin, pakaian yang terbuat dari bulu. Ya. Tapi di sini bulunya adalah bergambar, memiliki motif. Jadi ada gambar dalam pakaian Nabi. Kemudian faqala, Nabi berkata, syaghalatni a'lamu hadi, gambar di pakaianku ini mengganggu kehusuanku, katanya. Idhabu biha ila Abi Jahl, tolong ya tukarkan pakaian ini ke Abu Jahil. Waktuni bi anbijaniyatihi, dan gantilah dengan pakaian yang tidak bermotif atau tidak bergambar. Rawal Muslim wal Bukhari, hadis riwayat Muslim dan Imam Bukhari. Jadi kalau sholat usahakan mau berjamaah ataupun sendiri, ya. Ini karena Nabi pakaiannya sendiri yang bermotif, kemudian mengganggu kehusuan Nabi dalam sholat. Apalagi kalau kita pakai pakaian mengganggu kehusuan orang lain, mengganggu kehusuan diri sendiri saja hukumnya makruh. Apalagi kalau orang lain. Ya, beberapa orang yang merasa terganggu karena kita pakai pakaian yang tidak ya menjadikan orang lain khusyuk. Jadi ini hukumnya adalah makruh. Kemudian berikutnya al-khamisu, yang kelima, dimakruhkan dalam sholat tagmidul ainain, yaitu memejamkan mata. Memejamkan mata. Ini juga hukumnya makruh secara umum. Akan tetapi di sini ada ikhtilaf. Ada ikhtilaf apakah itu makruh atau boleh atau bahkan justru dianjurkan. Ya, perbedaan pandangan para ulama ini ya terkait dengan situasi dan kondisi. Ya. Adapun yang dimakruhkan di sini adalah memejamkan mata ya, dari awal sholat hingga akhir sholat. Dari takbiratul ihram, Allahu Akbar, merem terus. Baru terbuka matanya kalau pas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Kalau sholat sendiri mungkin masih mending. Yang berbahaya kalau jadi imam. Ya. Kenapa? Pas dia salam jamaah sudah tak ada. Kenapa? Merem terus dari awal hingga selesai sholat. Nah, di mana letak perbedaannya? Jemaah Allah Subhanahu wa taala memejamkan mata ketika sholat itu hukumnya makruh. Akan tetapi sebagian ulama yang lain mengatakan bahwasanya jika wa in kana ya'ulu bainahu wa bainal khusyuk lima fi, kalau seandainya memejamkan mata tersebut adalah untuk menambah kekhusyuan dalam sholatnya,
mimma yusawwisu alaihi qalbihi fa hunaka la yukrahu talmitu qit'an. Jika mereknya itu menambah kekhusyuan dalam sholat, maka sebagian ulama mengatakan itu tidak makruh. Tidak makruh. Contoh misalnya lagi sholat ya, di luar, di lapangan, di depan banyak anak kecil lagi main ya. Maka apa? Ketika kita tetap melek, tak khusyuk sholat kita, maka kemudian kita pejamkan mata supaya apa? Khusyuk ketika sholat. Maka ini menurut sebagian ulama tidak makruh. Itu perbedaan pendapatnya. Maka saya sampaikan tadi tergantung situasi dan kondisi. Tetapi kalau kondisi ketika kita sholat sudah nyaman, sudah aman, sudah tenang, masih memejamkan mata, ini baru makruh dan dapat mengurangi pahala. Kemudian yang keenam, al-isyaratu bil yadaini 'inda salam. Dimakruhkan juga yaitu berisyarat dengan dua tangan 'inda salam, ketika salam. Ini hukumnya makruh. Nah, sering kita lihat ya. Jadi habis tahiyat akhir ya. Kemudian apa? Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian ada yang membalikan tangan. Kemudian salam ke kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hukumnya makruh. Ya. Tapi masih ada juga yang melakukannya. Ulama bisawab. Ya. Yang ini apakah memang ada panduannya atau tidak? Ya, saya coba telusuri dari berbagai referensi hadis. Ya. Jadi ternyata memang membalikkan tangan ketika salam itu pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun dalam kondisi apa? Ya, Nabi membolak-balikan, yaitu tangannya tadi adalah untuk menjawab salam orang lain ketika Nabi sedang sholat. Ya. Karena apa? Hukum menjawab salam itu apa? Wajib. Nah, bagaimana kalau kita sedang sholat, ada yang salam kepada kita, assalamualaikum Pak, kita lagi sholat, apakah harus dijawab? Sedangkan hukumnya menjawab salam wajib. Ya. Nah, kalau kita jawab salam ketika sholat, maka batal sholatnya. Ya. Lagi sholat, ya. Kemudian apa? Misalnya ibu di rumah lagi sholat zuhur, tiba-tiba ada tamu ketuk pintu, ya. Assalamualaikum, ya. Nggak dijawab. Salam lagi tamu, assalamualaikum. Waduh, gimana ibu lagi sholat, ya. Kemudian apa? Ketika jawab lagi assalamualaikum, ibu bingung. Ini kalau nggak dijawab salam, tamu ini pergi. Sedangkan tamu ini mau ngasih angpau misalnya, ngasih bingkisan. Kalau nggak dijawab nanti keburu pergi nih, ya. Sayang nih, orang mau ngasih hadiah, ngasih bingkisan, dikira tak ada orang, sementara ibu sedang sholat. Akhirnya apa dijawab? Waalaikumsalam. Ya. Ini batal. Apalagi kalau ditambah waalaikumsalam itu lupa lagi sholat. Ya. Ini tambah batal. Ya. Nah, yang seperti ini karena hukumnya wajib menjawab salam, ya, maka ketika sholat kita memakai isyarat. Ya. Nah, ini kasusnya adalah dalam sebuah hadis dijelaskan jemaah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, hadisnya juga termaktub di dalam kitab hadis Kitab Bulughul Maram. Hadis yang ke-225. Hadisnya Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, qultu li Bilal, ya, Ibnu Umar bertanya kepada Bilal, ya Bilal, kaifa ra'aitan nabi yaruddu salam alaihi hina yusallimuna alaihi? Wahai Bilal, apa yang kamu ketahui ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam
sedang sholat dan ada yang mengucapkan salam kepada beliau. Apa jawab beliau? Apakah dijawab Waalaikumsalam atau tidak dijawab sama sekali? Waqala, maka kemudian Bilal menjawab, yaqulu hakadha wa basata kaffahu. Nabi menjawab salamnya dengan membalikkan tangannya. Ya. Jadi itu namanya isyarat. Boleh kita menjawab salam. Ya, ketika kita sedang sholat ada orang yang mengucapkan salam kepada kita, dijawab tapi dengan isyarat. Ya. Terkadang Nabi mengisyaratkan menjawab salam dengan membalikkan tangan atau dengan wa asyara bi asabihi, juga kadang berisyarat dengan jarinya. Ya. Mungkin begini, oh berarti ya berisyarat ya. Atau dengan ya menganggukkan kepalanya. Ya. Ini tandanya menjawab salam. Jadi dengan isyarat apapun boleh. Tujuannya adalah untuk menjawab salam karena itu wajib, namun tak boleh dengan ucapan tapi dengan isyarat. Nah pertanyaannya, ya, yang setelah tahiyat akhir kemudian assalamualaikum memberikan tangan, ini jawab salam siapa? Kalau ada ya yang mengucapkan salam kepadanya pas dia sedang salam, nah, maka itu boleh, ya, tak makruh. Tapi kalau ternyata tidak ada yang mengucapkan salam kepadanya, kemudian dia membalikkan tangan, itu para ulama fikih, jumhur ulama mengatakan makruh. Karena dalam hadis Rasulullah SAW ya, melarang. Jadi ketika mengetahui ada juga sebagian sahabat karena melihat Nabi seperti tadi, kemudian dicontohkan. Salah satunya adalah sahabat Jabir bin Abdullah. Jadi ketika selesai sholat atau ketika salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian suatu kesempatan Nabi melihat dan kemudian Nabi mengatakan ya, bahwasanya itu seperti ekor kuda liar. Ya, ini bahasa kiasan dari Nabi. Hadisnya, fa'an Jabir bin Samrah qala, berkata, kunna nusalli khalfan Nabi. Kami pernah sholat di belakang Nabi, ya, bermakmum kepada Nabi. Faqala, kemudian Nabi berkata, ma balu haula yusallimuna bi aydihim. Apa yang dilakukan oleh kalian ketika salam, ya, membalikkan tangannya. Ka'annaha adna bi khailin syumsin, seperti ekor kuda liar. Innama yakfi ahadukum, sesungguhnya cukup untuk kalian an yada'a yadahu ala fakhidhihi, meletakkan tangannya di atas pahanya, summa yaqulu, kemudian mengucapkan assalamualaikum, assalamualaikum. Jadi tak perlu lagi kata Nabi membalikkan tangannya. Cukup dalam kondisi biasa ucapkan assalamualaikum, assalamualaikum. Tidak perlu begini dan begini. Karena itu seperti kata Nabi, ekor kuda liar, ya. Dan itu memang sesuatu yang tak dibutuhkan, ya. Dan setelah saya coba cari referensi bagi orang-orang yang melakukan itu, apa sih hujahnya, apa alasannya, apa argumennya ketika salam kemudian membalikkan tangan. Ada yang mengatakan, jadi kalau kita ya salam membalikkan tangan, berarti itu dibuka pintu surga. Kalau membalikkan tangan kiri, ditutup pintu neraka. Nah, tapi dari argumen tersebut tak ada dalilnya, ya, tidak ada dalil yang sahih. Oleh karena itu, dalam fikih dijelaskan bahwasanya hal tersebut hukumnya makruh, tidak sampai membatalkan sholat. Baik, itu untuk yang keenam. Ini masih banyak nih, masih 11. Ada 11, tapi masih 5 lagi. Ya. Waktu suruh sudah masuk ya gaji? Belum. Ya, baik. Waktu terbit kayaknya. Waktu suruhnya nunggu 10 menit lagi. Baik, kita lanjutkan. Yang berikutnya yang ketujuh,
Tawdiyatul fami wasadli, menutup mulut ketika sholat. Ini juga hukumnya makruh. Maksudnya apa? Ya, dari awal sholat mingkem terus. Ya, tidak ada pergerakan dari bibirnya. Ya, seolah-olah dia sedang membaca atau berzikir ketika sholat. Jadi ini kalau Bapak Ibu ketika sholat ya tutup mulut terus, mingkem terus, ya tidak membatalkan sholat tapi mengurangi pahala sholat. Ya. Ustaz baca kok, bukannya tidak baca tapi dalam hati, betul. Indikator seseorang sedang membaca itu apa? Ya, secara umum seseorang dikatakan sedang membaca itu biasanya ada suara. Kalaupun tak bersuara, minimal ada gerakan bibir kalau dia sedang membaca atau sedang berzikir. Ya. Maka diusahakan ya ada gerakan-gerakan bibir ketika sholat sebagai indikator ciri-ciri kita sedang membaca, ya, baik itu membaca Al-Fatihah ataupun membaca doa-doa dalam sholat. Ya, itu untuk sesuatu yang dimakruhkan dalam sholat yang tertuju. Demikian juga dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah SAW melarang an sanni fi sholati wa an yutiyar rajulu fahu, yaitu menutup mulut ketika sholat. Mudah-mudahan bisa dihindari. Ya, sekali kita gerakan bibir sebagai tanda kita sedang membaca atau berzikir dalam sholat. Kemudian yang kedelapan, as-sholatu bihadratit ta'am. Nah, ini yang menarik yang kedelapan. Ya. Yaitu sholat ketika hidangan sudah disediakan. Ya. Nah, ini tantangannya. Ya. Kita mau sholat, sudah azan maghrib, sudah iqomah, ya, kemudian apa? Kita mau sholat, sementara makanan sudah siap saji. Ya, kira-kira sholat dulu apa makan dulu? Sholat dulu apa makan dulu? Kenapa makan dulu? Iya, supaya khusyuk ketika sholat. Jangan ketika sholat mikirin makanan. Aduh, tadi belum ada yang dicicipin tadi. Ya, olah pisang kayaknya belum ada yang dicicipin. Ya. Jadi kalau hidangan sudah tersedia, ya tinggal situasi dan kondisi. Ya, tinggal diperkirakan. Kalau kita memang kalau tak makan dapat mengganggu kehusuan sholat kita, maka lebih baik makan dulu. Tapi kalau setidaknya kita bisa mengantisipasi, ya, atau sudah terbiasa cukup buka puasa minum air putih saja sama kurma bisa menahan lapar kita, ya, maka kita dahulukan untuk sholat. Ya. Memang ada hadisnya, Pak. Di dalam hadis di sini An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wudi'al 'asha", apabila makan malam. Kalau di sini kalimatnya makan malam. Apabila hidangan makan malam tersedia, wa uqimat shalah, dan salat didirikan, sudah iqamah, fabdu bil 'asya'i, maka awalilah dengan menyantap hidangan. Baru kemudian sholat. Ya. Ini mungkin bagi makmum, ya. Bagi imam tak bisa. Ya. Nanti gak ada yang imamin pula. Menunggu imamnya lagi buka puasa dulu. Ya. Jadi sesuai situasi dan kondisi. Ya. Tapi insya Allah, kenapa kemudian Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita dalam hal berbuka puasa itu disunnahkan dengan kurma. Ya, kurma ini buah ajaib, buah spesial. Kenapa? Buah yang tak pernah busuk itu adalah buah kurma. Ada pernah dapetin kurma busuk?
Kenapa? Nggak ada, saya belum jumpain ada kurma busuk. Ya. Yang ada mungkin agak lembek wajar. Ya. Kurma pun tergantung jenisnya. Kalau kayak kurma sukari itu ya memang lembek dari awal panen. Ya. Kalau ada kurma-kurma yang keras, ini tergantung kualitasnya. Ya. Yang kurma-kurma yang keras dan manis itu, ya, menurut informasi ternyata ini adalah kurma-kurma yang sudah afkir, kurma-kurma reject yang tidak sesuai dengan standarisasi produksi. Ya. Kualitasnya yang sudah jelek, akhirnya apa? Dikumpulin, ya. Kemudian apa? Dikirim ke Indonesia, dijual dengan harga murah, rebutan, apalagi Ramadan. Jadi kurma pun ada kualitinya juga. Yang paling bagus apa? Kurma ajwa. Harganya berapa ajwa, Pak? Sekilo berapa? Ya, 400.000. Ya. Itu kurma ajwa. Memang ini kurma favorit Nabi. Kenapa? Karena kurma ajwa itu menurut penelitian yang pertama, ya, kurma ajwa itu mengandung kadar gula yang sangat tinggi daripada kurma yang lain, dan ini sangat bermanfaat untuk tubuh kita. Ya. Dalam sebuah literasi yang saya baca, kurma atau zat glukosa yang ada di dalam kurma ketika dia bereaksi dengan O2 atau oksigen yang ada dalam tubuh, ya, itu akan bereaksi kimia menjadi energi, tenaga. Ya. Maka kenapa kalau makan kurma itu bisa menunda lapar. Maka ketika buka puasa pakai kurma, ya. Usahakan yang ganjil ya Bu. Ya, misalnya 1 piring kan ganjil Bu. Atau 3 piring makan kurmanya yang ganjil. Ya. Jadi makan kurma secukupnya, usahakan yang ganjil. Karena kurma itu memang buah yang luar biasa, ya. Tapi juga kurmanya pilih-pilih, ya. Jangan pula kurma afkir, ya. Kurma-kurma yang ya harganya murah biasa. Itu kebanyakan sudah dicampur dengan gula ini. Ya. Kalau ibu tahu di Tangerang itu ada pabriknya. Jadi kurma-kurma afkir dari Timur Tengah yang sudah nggak memenuhi standar kualitas produknya itu dikirim ke Indonesia, di Tangerang itulah diproses, dicampur lagi dengan gula, kemudian di packing, dijual dengan harga murah. Ya. Itu kurma-kurma yang ya sering beredar, yang harga murah itu. Jadi jemaah Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar sunnah berbuka dengan kurma, tapi juga ada manfaat yang lain yang kita dapatkan. Kemudian berikutnya jemaah Allah Subhanahu wa taala yang ke-9, as-salatu ma'a mudafa'atil akhbathain. Makruh salat dalam keadaan menahan hadas. Jadi bapak lagi sholat, kemudian apa? Pengen buang angin, ya. Maka ini hukumnya makruh. Akan tetapi kita juga harus bijaksana dan bijaksini dalam menyikapi hal ini. Ya. Maksudnya apa? Ya, karena buka puasa tadi langsung makan berat, apalagi yang disantap itu adalah ya lauk yang balado, yang sambal-sambal, yang lada. Kemudian apa? Habis makan, ketika sholat terasa lah perut itu. Ya. Mulas atau pengen buang angin karena waktu buka minum minuman yang bersoda misalnya, atau minum makan makanan yang ada gasnya, ya, seperti nangka, durian, itu kan bergas. Jadi pas ketika sholat kemudian pengen buang angin. Nah, tengok-tengok situasi kondisi Pak. Maksudnya Pak, kalau misalnya bapak-bapak lagi sholat berjamaah, baru rakaat pertama, Allahu Akbar, ya. Kemudian sudah pengen buang angin, lebih baik lepaskan yang ditahan, tapi jangan di tempat dilepaskannya, ya.
kalau sedang berjamaah, ya keluar dari sholat. Kalau di rumah silakan, ya gaspol juga boleh. Tapi kalau kita sudah di rokaat terakhir, ya lebih baik ditahan sebentar. Ya, kenapa? Sayang kita sudah sholat berjamaah dari rokaat pertama sama imam, giliran sedang tahiyat akhir dilepaskan itu baru. Ya. Sayang nanti ada apa kesempurnaan sholatnya, ya, tahan sebentar. Nah maka di sini pun ada situasi kondisi, ya. Jangan nggak mau Ustaz ini makruh. Iya makruh. Akhirnya apa? Dilepaskan semua. Jangan tengok situasi kondisi. Ya. Baik jemaah Allah Subhanahu Wa Taala. Dua lagi. Kemudian yang ke-10 makruh dalam sholat as-salatu 'inda mughalabatin naum, sholat dalam keadaan ngantuk. Nah ini santri kena ini, ya. As-salatu 'inda mughalabatin naum, sholat dalam keadaan ngantuk. Ingat, ngantuk bukan tidur. Apa bedanya ngantuk sama tidur? Ngantuk itu masih sadar nggak? Kalau tidur, iya. Ini santri kalau sholat, ya sujudnya sekali Pak. Saking ngantuknya. Imam sudah salam dia masih sujud. Ya, kenapa kan? Ngantuk. Jadi dalam keadaan ngantuk saja itu hukumnya makruh. Kalau tertidur dalam sholat gimana Pak Ustaz? Ya jelas itu batal. Ya anak sekalian, kalau kalian tidur dalam sholat, ya, maka ketika kalian bangun, tolong diulang sholatnya, ya, diulang sholatnya, karena itu sudah membatalkan sholat. Makruh kalau ngantuk, kalau tidur itu batal, ya. Dan yang terakhir, iltizamu makanin khasin minal masjid lis-sholati ghairal imam. Makruh hukumnya mengkhususkan satu tempat, ya, ketika sholat di masjid. Jadi bapak-bapak yang senang bisa di pojok saja di sana. Ya, dulu ada jamaah kita Pak, tapi dia sudah almarhum. Kalau sholat pasti pojok sana. Kalau ada yang nempatin marah dia Pak. Ya, saya itu Pak, saya ditempatin dulu. Ya, saya masih ingat ini. Ya. Jadi pokoknya kalau bukan di pojok sana dia nggak mau. Pernah suatu hari ada yang nempatin, dia nggak mau sholat di sini Pak. Ya, ya mungkin di sisi lain, oh ini bapak ini istiqomah di dalam ibadah. Tapi kalau dalam praktek sholat berjamaah, di dalam fikih dijelaskan iltizamu makanin khasin minal masjid lis-shalah, itu hukumnya makruh. Illa lil imam, kecuali imam. Kalau imam memang harus di depan, ya. Oh Pak Imam makruh, tempatnya di depan terus, nggak mau di belakang. Ya kalau di belakang bukan imam namanya, makmum gitu.